sudah kesekian kali nih kita bicara mengenai kasus tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi oleh Roy Suryo CS ya. Dan saya sudah beberapa kali juga mengundang Pak Suhadi, pakar hukum, lawyer, dan ketua tim hukum Merah Putih Pak ya, yang memantau kasus ini sejak kita berkali-kali lah ngobrolin soal ini Pak. Betul. Apa kabar Pak Suhadi? Baik. Ini kan kemarin saya membaca berita Roy Suryo mendatangi Bareskrim. Terus pernyataannya itu Pak, wah itu sangat bombastis. Bombastis. 99,9% ijazah Jokowi palsu, kata Roy Suryo. Ya, gitu keren kan. ya. Oh iya, makanya itu betul-betul kayak udah yakin sekali. Udah yakin sekali. Bahwa gitu. dia lihat gitu ya. Dia tahu. Bahwa dia lihat gitu. Iya. Nah, cuma kan kita ini sebenarnya kan pengen tahu nih sebenarnya situasi terbarunya ini bagaimana Pak soal kasus ini Pak. Ya. Karena kan kita berharap pengen kita move on lah gitu ya. Tapi kan ini karena dibahas terus di media, jadi mau nggak mau kita harus menunjukkan sebenarnya yang sesungguhnya itu gimana. Ya. Silakan Pak Suhadi. Baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih karena dengan terus-menerus begini kita saling berkesinambungan melihat kasus ini seperti apa. Ya. Kalau saya melihat pada skala besarnya, ini kan memang Roy Suryo mau punya keinginan untuk terus mengulur persoalan ini. Tapi saya kemarin sudah melihat ada beberapa fakta dari hasil gelar perkara khusus itu. Karena sebelumnya juga saya diundang ke Kompas TV ya, di mana juga saya jelaskan di sana. Satu forum dengan Roy Suryo juga ya Pak? Satu forum dengan Roy Suryo. Sebelumnya kita sempat ngomong-ngomong juga gitu ya. Artinya ya dalam konteks kita membahas tujuannya apa sih ya. Dia bilang untuk penelitian dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti lah apa yang dia maksud dengan penelitian itu juga isu menarik tuh Pak. Ya. Klaim soal bahwa ini untuk penelitian dan lain-lain. Kita terus bahas memang dia siapa kalau mau dilakukan penelitian gitu. Dia lembaga bukan, siapa bukan gitu ya. Nah terus kemudian kayak saya juga melihat dalam pembicaraan dan pembahasan itu saya diundang sebagai narasumber terkait akan diadakannya gelar perkara khusus. Nah saya mau jelasin dulu nih. Apa sih yang disebut dengan gelar perkara khusus? Ya, itu memang ya dalam KUHP itu tidak diatur secara tegas berkaitan dengan gelar perkara. Gelar perkara itu secara signifikan itu diatur dalam Perkap Kapolri ya nomor 6 tahun 2019 ya diatur dalam pasal 31 dan 33. Nah di situ di dalam pasal 31 gelar perkara itu ada dua. Ini Perkap Kapolrinya ya. Itu ada gelar perkara biasa, ya itu sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Ada gelar perkara khusus. Nah di dalam gelar perkara khusus itu diterangkan dalam pasal 33-nya dalam perkap tersebut. Apa sih yang disebut dengan gelar perkara khusus? Itu gelar perkara yang dimohonkan oleh para pihak. Ya, jadi tidak sekonyong-konyong nih. Jadi Mabes Polri mengadakan gelar perkara khusus itu ada permintaan. Permintaan dari tim kuasa hukum dari orang-orang yang membuat laporan. Karena dianggap penghentian penyelidikan itu dianggap gak signifikan. Ya. Dan juga katanya Roy Suryo itu punya bukti baru. Sehingga perlu diadakan gelar perkara khusus. Ya. Jadi itu dibenarkan. Gelar perkara khusus itu dibenarkan. Diladeni lah itu ya. Ya, diladenin. Asalkan ya sepanjang memang perkara yang menarik ini atau perkara tersebut membuat kegaduhan ya, membuat keributan di banyak persoalan ya. Dan terus kemudian terkait masalah kemudian yang kita tahu juga gelar perkara khusus itu sudah diselenggarakan, ternyata juga Pak Roy Suryo dari informasi yang saya dapat di dalam dari orang yang ikut gelar ya, itu nggak membawa bukti apa-apa. Yang dikatakan bukti baru itu nggak ada gitu kan. Kan sebetulnya yang disebut bukti baru itu dalam hukum, kalau dalam kasus-kasus berkaitan dengan kasus udah berproses ke pidana, misalnya udah ada putusan dan lain sebagainya, bukti baru itu disebut dengan novum atau bukti yang belum pernah diajukan. Nah kemarin berkaitan yang disebut dengan bukti baru itu nggak ada. Ya buktinya ya cuma itu aja. Ini ada ijazahnya begini dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, saya juga menginformasikan dari data yang kita dapat, ya, ternyata ada pembeda antara ijazah Pak Jokowi yang dimiliki oleh UGM dengan ya apa yang dibawa oleh Roy Suryo selama ini. Ya. Fotokopi bukan fotokopian ya, tampilan digitalnya. Tampilan digital ya yang memang kemudian dipoto oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang dijadikan dasar. Oh ini loh ijazahnya Pak Jokowi. Oh ini loh yang nggak benernya di sini dan sebagainya. Dan kemarin juga kita menarik. Ada temuan lagi dari ahli forensik, ya, ahli digital, ya, yang menyatakan bahwa hasil yang dilakukan dari analog itu nggak bisa dilakukan dilakukan uji forensik dan lain sebagainya, digital dan lain sebagainya, itu nggak bisa gitu kan. Karena yang namanya analog ya nggak bisa dong. Apalagi itu kemudian katanya udah ditampilkan dan kalau itu dilakukan secara terus-menerus hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Ya. Tadi Pak soal yang dinyatakan oleh Pak Suhadi itu menarik tuh untuk dielaborasi Pak, bahwa ada pembeda antara ijazah Pak Jokowi yang dimiliki UGM dengan yang diklaim Roy Suryo CS yang selalu dia tunjuk-tunjuk sebagai dikaitkan dengan ijazah yang dia sebut sebagai ijazah Pak Jokowi. Ya. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak Pak itu Pak? Ya begini, kan yang dibawa oleh Pak Jokowi itu pembedanya adalah berkaitan dengan masalah yang dia bilang foto dan lain sebagainya gitu kan. Terus kemudian juga tanda tangan dan lain sebagainya, nomor dan lain sebagainya. Itu salah satu yang menjadi pembeda gitu ya. Jadi yang ditampilkan oleh UGM, yang dimiliki oleh UGM dengan apa yang dimiliki oleh Roy Suryo, menurut saya ini udah nggak pas gitu ya. Nah dalam kaitan ini ya, karena kalau saya juga udah melihat dan kita sudah yakin dengan hasil gelar khusus yang kemarin, kan itu dilakukan 2 kali ya. Yang terakhir kalau nggak salah dengan melibatkan universitas ya. Kemudian kalau kita melihat parameter kerja yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri, bahwa kerja yang pertama itu sudah benar dan kemarin itu kan hanya pengulangan ya karena ada permintaan tadi. Jadi hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri itu sudah benar, sudah tepat. Nah, kalau memang ya ijazah Pak Jokowi sudah bisa dikatakan benar ya dikeluarkan oleh UGM dan Pak Jokowi memang betul adalah pernah kuliah di sana dan sebagainya ya. Kemudian ada laporan dari Polda yang sekarang ini masih kita tunggu hasilnya. Menurut saya nggak boleh ragu-ragu lagi dari pihak Polda. Ya, penyidik yang ada di Polda cepat lakukan, tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan tetapkan tersangka dalam waktu dekat ini. Kalau enggak terus gaduh. Karena saya yakin besok entah apa lagi. Kemarin kan pasar pramuka yang dilibatin. Entar pasar mana lagi yang mau dilibatin sama dia. Dan kan jadi gak selesai-selesai persoalan dan ini. Dan terkait gitu kan? Ini agak menyimpang dikit soal pasar pramuka kan ada video, baru saja kan ada video yang beredar. Victor Suryadi ternyata sudah menyatakan minta maaf kepada Pak Paiman ya. Betul. Itu kan menunjukkan betapa mentahnya isu itu gitu. Betul. Pak ya. Jadi kan ya maksudnya diungkap lagi sendiri gitu ya, mereka yang mulai, mereka yang mengakhiri gitu loh. Ya. Jadi begini, dalam hukum pidana sebetulnya ya, kalau yang namanya tuduhan-tuduhan yang enggak bermutu tadi itu kan harusnya nggak perlu didengarin gitu ya. Saya dari awal tuh sudah menduga ini hanya sekedar rekayasa atau mencari alibi dalam rangka bagaimana yang di Polda ini terus tidak bergerak, tidak berjalan. Itu kan harapan mereka seperti itu gitu kan. Karena saya udah bilang juga, apa sih korelasinya UGM, universitas yang begitu besar, punya nama besar, ya melibatkan pasar pramuka, itu juga kan udah nggak masuk akal. Apalagi sekarang didukung oleh Victor yang menyatakan dia bersalah. Didukung juga oleh pernyataan Pak Paiman yang dituduh ya membuat ijazah Pak Jokowi. Itu juga kan sudah jelas, udah mengatakan saya tidak pernah melakukan itu. Demi Tuhan, saya tidak melakukan itu gitu ya. Artinya kan udah selesai di sini ya. Tuduhan-tuduhan yang tidak bermutu ini harusnya nggak perlu didengarin lagi. Karena saya yakin ini mungkin besok-besok 2-3 hari lagi kita nggak tahu ya. Pertumbuhan yang ada di pikiran mereka semua kelompok-kelompok ya Roy Suryo dan kawan-kawan entah apa yang diinikan
Makanya untuk menghindari gap yang lebih panjang, ya, kita minta kepada Polda Metro, ya. Kemarin juga ada rame demo daripada yang namanya grup dari sedulur Jokowi menekan pihak Polda untuk segera mentersangkakan. Saya dukung itu, ya, karena hukum ini kan perlu kepastian. Ya. Jangan dong kita nih sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang mengamati kasus ini terus memperhatikan hal-hal yang menurut saya konyol seperti ini gitu loh. Ya. Karena ini udah konyol menurut saya, bukan lagi pada permainan dimensi hukum, ini adalah kekonyolan bentuknya gitu. Dan menurut saya ini bukan kekonyolan lagi, ini nggak layak dipertontonkan seperti ini terus. Ya. Kita punya kepolisian yang hebat, ya, kita punya penyidik yang hebat. Kenapa nggak kita lakukan? Tujuannya apa? Untuk penegakan hukum kok. Betul. Sekarang dia mau berdalih bahwa ini dalam rangka penelitian dan lain sebagainya. Loh, emang dia siapa? Ya kan? Itu sejak awal itu Pak. Sejak awal ngelesnya begitu. Iya. Dr. Tifa, Roy Suryo sendiri, Rismond, itu kan mengklaim bahwa ini yang dilakukan adalah sebuah kerja ilmiah, sebuah investigasi ilmiah. Ya. Kok mau dikriminalisasi kayak gitu-gitu kan? Selalu narasinya begitu. Betul, itu. betul. Padahal mereka ini mau atas otoritas apa gitu ya? Betul. Mewakili siapa gitu. Dan kalau memang misalnya ada penelitian, orang yang melakukan penelitian kan tentunya juga bertanya dulu dong. Yang mau diteliti itu siapa? UGM kan tentunya dalam hal ini. Ya dia bertanya dulu dong dengan UGM. Boleh nggak saya melakukan penelitian? Ya. Terus juga kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya lagi melakukan penelitian. Ya kan? Karena diduga ijazah kamu itu palsu. Itu namanya bukan penelitian. Ya kan? Apalagi sekarang diblas bahwa penelitiannya bentuknya seperti ini. Kan itu aneh gitu kan. Ini kan bentuk pengelesan baru lagi yang menurut saya mereka memang mau simpulkan sendiri, mau bentuk-bentuk mereka sendiri. Ini kan nggak fair udah menurut saya. Makanya kita menghimbau kepada pihak Polda Metro, khususnya penyidik yang ada di sana, ya, secepatnya ambil langkah, ya. Apalagi saya sudah mendengar ahli sudah diperiksa. So menurut hukum kalau ahli sudah diperiksa berarti udah ada kekuatan alat bukti ya ini untuk bagaimana di Polda ya? Di Polda Metro Jaya ya? Okay. Yang kita ini kan di Polda ya, yang terkait menyangkut masalah bahwa perkara ini memang sudah ada calon tersangkanya sudah memenuhi 2 alat buktinya. Kan sebetulnya dalam hukum pidana itu sederhana ya, 2 alat bukti. Kita menganut sistem negatif. 2 alat bukti itu tadi kan. Ya. Kalau udah ditemukan ngapain berlama-lama lagi gitu kan. Ya. Saksinya ada, alat buktinya sudah ada. Ya. Berita-berita yang memang dipiralkan dan lain sebagainya oleh Roy Suryo itu juga sudah ada gitu. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut lagi. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang mengamati dan ada di dalam kasus ini, ya, kita mendukung gerakan Polri, ya, terutama Polda Metro Jaya, terutama penyidik, ya, cepat tingkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan tetapkan tersangka. Kalau memang perlu ditahan, segera ditahan supaya nggak ada kegaduhan lagi. Iya, betul. Nah ini harusnya kan memang langkahnya harus segercep itu gitu Pak ya. Betul. Tapi kan gini, kan tadi yang kita sebut sebelumnya ya soal harusnya kan Bareskrim sudah selesai ya soal gelar perkara itu. Betul. Kemudian kan ini gelar perkara khusus. Nah, tapi ya itu narasinya muncul lagi nih dari Roy Suryo yang 99,9% yakin. Nah, ini pakai dasarnya kan pakai keyakinan dia sendiri bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kenyataannya tidak ada novum baru sama sekali yang dia pakai hal-hal yang masih lama. Betul. Bahan yang dia omongkan di medsos dan di banyak tempat gitu. Ya. Gimana itu Pak menurut Pak Suyadi? Ya, jadi gini, saya mengatakan ya, yakin di dalam kasus pidana itu bukan milik per orang. Yakin itu miliknya hakim, ya kan? Okay. Ya. Jadi hakim menyatakan kalau memang 2 alat bukti ini benar bahwa orang itu memang jadi bersalah. Jadi kita nggak boleh menggunakan parameter itu. Terus dia mengatakan 99%. 99,9 ya, ya hampir berarti 0,1%. Ya kan? Udah mendekati kesempurnaan itu. Ya. Hampir punya Tuhan diambil sama dia juga. Betul, betul. Jadi kebenaran yang menurut saya udah susah untuk mengujinya gitu kan. Ya. Nah, kalau memang parameter 99,9% itu benar palsu,
Kenapa dia masih menanyakan yang asli? Oh. Artinya Iya benar. 99,9% itu kan pikirannya Roy Suryo, Ya. ya kan, dan kawan-kawan gitu kan. Tapi pada parameternya dia nggak tahu yang asli seperti apa. Karena yang menjadi ukuran itu kan yang selalu dia dapat dari Dian Sandi kalau nggak salah itu kan, yang dia foto ya dijadikan sampel untuk penelitian katanya dan lain sebagainya, gitu kan, ya. Nah ini dalam konteks ini ya kita nggak perlu dengerin lagi sudah, ya kan? Kan kata dia, namanya juga orang mau jadi tersangka, ya mau jadi pesakitan, wajar dong kalau dia berargumentasi 99,9%. Barangkali besok udah 1000%, dulu kan 1.000.000%, ya kan? Sekarang nggak ada lagi tuh istilah 1.000.000%-nya gitu kan. Nah kalau dia berkata-kata seperti itu di dalam hukum, ya itu hak daripada calon tersangka atau calon terperiksa, ya itu wajar dia ngomong seperti itu. Tapi kan di dalam hukum ya itu nggak perlu menjadi parameter berpikir bahwa penyidik mengakomodir pandangan-pandangan seperti itu, gitu kan? Karena yang namanya itu kan hak dari kalau dia udah jadi tersangka misalnya, itu hak tersangka kok, ya hak tersangka mengakui. Hak tersangka juga tidak mengakui. Jadi suka-suka dia lah. Suka-suka dia gitu loh. 99,99% pun. Betul, karena penyidik. Tapi patokannya bukan keyakinan dia. Betul, gitu ya. karena yang namanya konteks kerja penyidik itu cuma kepada alat bukti kok. Alat bukti itu apa? Ya, sesuai diatur 184 KUHP ya. Itu kan ada 5 alat bukti. Keterangan saksi ya, terus kemudian ahli, kemudian keterangan dari bukti, terus kemudian petunjuk, terus keterangan dari tersangka. Itu 5. Sebetulnya ya seperti yang saya katakan tadi kan cukup dengan 2 alat bukti. Ya kan, bukti itu apa sih? Ada buktinya, ada bukti suratnya, ya kan? Yang disebar-sebarin sama dia, ya kan? Terus kemudian ada saksinya. Ya kita juga tahu, jangankan orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, ya kan? Kita aja tahu gitu loh, apa sih yang betulnya disebarkan oleh dia gitu kan. Dan ini sudah terpenuhi gitu kan. Apalagi kemarin juga lucu. Saya juga ditanya sama Kompas TV, ya kan. Kenapa ajudan Pak Jokowi dipanggil ke Polda katanya gitu kan. Ini ada apa gitu kan. Lah, saya bilang ini kan tingkatnya penyelidikan, ya kan. Siapapun boleh dong dikumpulkan untuk menjadi apakah nanti memang boleh ditingkatkan menjadi saksi dalam konteks sebagai alat bukti tadi ya atau tidak. Nanti parameter ini setelah ada penyidikan gitu kan. Dan kalau seandainya misalnya ya ajudan Pak Jokowi, Pak Mas Sarip itu dijadikan saksi dalam konteks ini, kan konteksnya bukan kepada pembuatan dan kemudian berita-berita tentang masalah pembuatan ijazah di tahun berapa. Tetapi kan viralnya kasus ini. Ya kan, beliau sebagai orang yang dekat tahu dong. Wah, Pak Jokowi diberitakan yang nggak benar. Wah, Pak Jokowi dituduh-tuduh yang nggak benar. Tahu dong Mas Sarip itu. Karena yang namanya saksi kan yang melihat, ya, menyaksikan dan merasakan dari peristiwa pidana itu terpenuhi kok untuk menjadi saksi. Kalau memang mau jadi saksi, tapi kan itu kita serahkan kepada penyidik karena ranahnya bukan di kita di dalam konteks ini. Dan kalau memang sudah cukup dari yang lain-lain, ngapain juga? Kan saya dibilang 2 alat bukti, bukan 2 alat bukti terus kemudian satu ini bukan. Ada surat, bukti surat 1, ya kan, bukti saksi. Ya, dan bukti-bukti yang lain ya yang menguatkan masalah pada parameter penyidikan ini selesai kok. Ngapain repot gitu loh. Jadi nggak usah takut. Polda Metro, Bapak Kapolda kita himbau ya, Direktur Penyidikan ya, lakukan secepatnya langkah-langkah yang lebih komprehensif agar perkara ini cepat selesai. Tingkatkan dari penyelidikan kepada penyidikan dan kemudian kalau memang bukti sudah cukup untuk dipandang bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan bersalah, tetapkan sebagai tersangka. Itu. Saya himbau ini. Ya, ini saya kira pernyataan yang sangat tegas dan jelas gitu Pak ya. Betul.
Kita harus begini. Betul, Kalau enggak betul. kita capek juga ngeliatin persoalan ini gitu kan. Berlarut-larut. Berlarut-larut gitu Sesuatu kan. yang memang dikendaki oleh Roy Suryo CS gitu ya. Kalau bisa kan dia panjangin sampai tahun 2029 kan. Iya. Nah, terus ini Pak, yang ada juga satu isu yang selalu diulang-ulang ya kan, soal menurut mereka Pak Jokowi dan tim lawyernya itu kenapa sih nggak berani menunjukkan ijazah aslinya gitu kan, selalu kan begitu. Padahal Pak Jokowi sendiri dan tim lawyernya udah bilang bahwa akan ditunjukkan kalau diminta hakim. Artinya itu sesuai dengan tuntutan dari proses hukum gitu ya. Tapi narasinya Pak itu selalu bahwa ini bukti menurut mereka ya, itu sinyal lah setidaknya menurut mereka bahwa memang Jokowi nggak punya ijazah gitu. Jadi ini yang selalu diulang-ulang. Terus kemarin kan Roy Suryo bilang itu kan kayak misalnya kasus kriminal gitu misalnya kan, autopsi gitu kan, itu jenazahnya kan tetap ditunjukkan gitu ya. Jadi meskipun ada visum ada jenazahnya. Ini kenapa tim lawyernya Jokowi takut gitu. Ngotot untuk tidak menunjukkan gitu. Padahal ya itu, ini selalu jadi alasan mereka untuk nyerang Jokowi gitu. Baik. Gimana Pak Suyadi mengomentari soal Jadi begini, itu kan berkaitan masalah kasus Joshua. Itu kan harus dibedakan dalam kasus ini. Karena kita tahu lah kasus Joshua itu ada sesuatu yang something yang kita sulit untuk kita pahami. Tapi dalam konteks berkaitan dengan masalah ini ya, itu kan bukan hanya ijazah yang menjadi persoalan, yang menjadi parameter. Di sana ada UGM-nya, ada teman-teman kuliahnya, ya kan, ada dosennya, ya. Itu bukan bukti, ya kan. Terus ngapain? Seperti juga saya juga pernah bicara di podcast ini, ya kan. Makanya kalau menuduh orang itu kan harus bisa membuktikan. Ini dia belum lihat buktinya, dia udah keluar-keluar. Ini kan salahnya dia sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi sekarang dalam konteks ini saya tegaskan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menekan-nekan tunjukin aslinya. Ya, loh siapa kita? Ya kan? Yang bisa menentukan itu ya nanti di tingkat penyidikan mungkin ya. Mungkin penyidik dalam konteks ini Mabes Polri atau dari Polda dan kemudian juga dari pihak pengadilan. Ya, itu aja ranahnya. Ya kan? Tugasnya Roy Suryo ya lihat aja nanti perkaranya. Dia udah bisa menuduh-nuduh orang ya dia harus bisa membuktikan. Saya udah bilang orang yang menuduh itu yang harus membuktikan. Ya kan? Jadi nggak ada kewajiban siapapun dalam konteks ini ya sepanjang nanti memang janji Pak Jokowi di pengadilan akan ditunjukkan ya ditunjukkan di sana aja. Karena saya bilang ya walaupun kita tidak tahu berkaitan masalah ini udah diperlihatkan atau tidak, kan yang namanya penyidik nggak mungkin juga barang yang memang nggak benar dibawa-bawa ke ranah persidangan itu nggak mungkin gitu kan. Cuma saya udah bilang tadi nggak ada kewajiban untuk memperlihatkan. Kalau udah begitu nanti orang dicurigain, ayo diperlihatkan ijazahnya. Waduh, seperti apa? Iya, itu bisa menjadi presiden. Presidennya nggak baik yang gitu dituduh yang harus menjelaskan. Iya dong, gitu, menjelaskan. Harus menunjukkan bukti. Padahal penuduh harusnya betul. Iya, yang menuduh itu harus membuktikan kok. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya itu prinsip hukum acaranya seperti itu. Dalam hukum pidana itu nggak mengenal orang kemudian, oh saya tuduh kamu mencuri, ya tuh buktikan dulu dong. Saya bisa memang mencuri misalnya. Kalau tiba-tiba orang itu dituduh-tuduh seperti itu harus ngaku semua kan repot. Atau menunjukkan sesuatu yang dia nggak lakukan kan lucu. Gitu kan. Dan Pak Jokowi kan selama ini fine-fine aja dia punya ijazah kan. Gitu kan. Si A misalnya, si A. Si A kemarin saya lihat menuduh ngambil barang. Ya kan saya bisa liatin dong. Barang yang diambil apa? Motor, mobil, atau mungkin handphone. Saya harus tunjukin dong. Handphone, ya kan saya lihat. Itu diambil misalnya di counter handphone, ya kan. Kalau motor di tempat parkir, motornya merek ini. Ini kan beda Roy Suryo ini. Nuduh dulu baru bertanya mana ijazah aslinya. Itu kan namanya setengah nggak bener gitu loh, ya kan. Gitu. Nah ini buat pembelajaran, buat siapapun. Jangan sembarangan menuduh-nuduh orang, ya kan. Kalau memang menuduh, itu harus punya buktinya. Kalau nggak punya bukti, jangan berpikir tentang, oh ini si A begini dan lain sebagainya. Karena itu ranahnya jadi kefitnah kan.
menyebarkan berita bohong kan itu Betul, kan. betul. Kan ini yang terjadi sekarang sudah gitu kan. Sudahlah, saya pikir kita mengimbau kepada semua pihak hormati penegakan hukum. Ya. Jangan lagi diintervensi. Apa yang sudah dilakukan dalam gelar perkara khusus itu adalah yang terakhir ya. Dan itu sudah diakomodir oleh lembaga kepolisian. Makanya pada waktu di Kompas saya tidak bersikeras karena saya juga ingin supaya ini memang betul-betul fair karena saya tahu aturannya juga memang ada di dalam Perkap. Perkap itu turunan dari KUHP, ya kan? Ya udah kita ikutin aja. Dan sekarang sudah ada hasilnya. Roy Suryo harusnya udah puas gitu loh. Nggak ada lagi kita menuntut begini. Nanti diminta lagi Polda gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus kapan, 2 gitu loh. Iya, gitu loh ya. Iya. Padahal kan gelar perkara yang awal itu sudah cukup gitu Pak ya. Harusnya cukup. Iya, Kan betul. kemarin tidak ada perubahan. Menurut Mabes Polri itu tidak ada perubahan. Menurut Bareskrim apa yang dikatakan oleh Bareskrim itu nggak ada persoalan sudah. Jadi sama dengan apa yang dikerjakan dengan apa kemudian yang dilakukan gelar dalam perkara yang kedua yang namanya khusus tadi gitu. Nah, terus ini Pak, ini terkait soal Bareskrim ini menarik nih karena selain Roy Suryo CS kan ada Egy Sujana nih. Nah, yang menarik Egy Sujana malah kelihatannya kayak mau cuci tangan gitu ya kan? Iya kan dia kayak nggak mau diasosiasikan dengan Roy Suryo CS gitu. Gimana Pak Suyadi melihat? Karena kan kalau Bareskrim kan urusannya dengan Egy Sujana sebenarnya. Betul, kan. Karena dia yang buat laporan Dia yang buat laporan gitu. Nah, salah satu yang buat laporan. Iya, betul. Tapi bukan Roy Suryo gitu. Betul. Nah, sekarang kan kesannya malah Egy Sujana kayak nggak mau tampil gitu atau setidaknya mau cuci tangan gitu. Mau hengkang lah gitu. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya? Dalam hukum itu nggak bisa dihindari. Apalagi kalau nggak salah satu yang dilaporkan kan, ya, itu nggak bisa. Karena kan konteksnya sekarang bukan pengakuan hari ini, tapi perbuatan yang sudah dilakukan. Apa sih perbuatannya? Ya, dia sudah membuat laporan ke Mabes ya bahwa dia juga udah menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dihindari. Nah, yang lucunya lagi, saya agak terkejut. Saya ini advokat, saya ini harus kebal katanya, nggak boleh diperiksa dan lain sebagainya. Emang dalam rangka apa kamu? Ya kan, ini dalam rangka kejahatan. Seorang advokat kalau dia nyolong ayam, terus kemudian undang-undang advokat berlaku, ya enggak lah, ya kan? Kejahatan ya kejahatan, harus kamu tanggung. Apalagi dalam hukum pidana, ya kan? Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Ya kan? Ya sekarang dia harus bertanggung jawab dong. Apa yang dia sudah perbuat. Jangan melari-larikan ke sana kemari. Dan terakhir kemarin saya lihat udah di kursi roda loh. Ini alibi atau apa gitu kan? Acting ya. Ya takutnya acting gitu kan, iya kan, ya. Jadi ya saya nggak tahu lah apa benar dia sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya kalaupun sakit semoga lekas sembuh lah gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah itu yang terjadi bagaimana. Betul, gitu. kita doain cepat sembuh. Tapi yang tahu kan penyidik nanti benar sakit apa enggak kan gitu kan. Karena ukuran sakit bukan di kursi roda, tapi apa kata dokter. Ingat apa kata dokter. Boleh aja kita ngomong saya sakit. Tapi kalau diperiksa oleh dokter atas perintah penyidik, ya kan? Terus kemudian dokter mengatakan nggak sakit, nggak bisa dikatakan dia sakit. Oke? Ya itu makanya. Jadi ini memang saya sih saya kira poin dari Pak Suyadi itu saya kira perlu di follow up itu oleh Polda ya, bahwa ini memang harus disegerakan untuk fase berikutnya gitu. Kalau enggak akan berlarut-larut terus gitu. Closing remark lah dari Pak Suyadi. Ya, kalau saya melihat perjalanan kasus ini cukup panjang dan melelahkan. Ya. Kegaduhan bukan lagi suatu pemikiran-pemikiran sempit, tapi sudah melebar kepada hal-hal yang sangat subjektif. Karena menyerang orang, menuduh orang, dan sebagainya. Ini bukan tindakan-tindakan yang terpuji kok. Jadi menurut saya penegakan hukum harus betul-betul menjadi langkah penting ke depan ya, bahwa siapapun yang terlibat, siapapun yang melakukan kejahatan, bukan hanya Roy Suryo CS ya, tapi juga setiap orang itu harus diproses menurut hukum. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut, kita akan mendukung dari rakyat. Dan saya yakin
penonton Cokro TV pun akan mendukung langkah-langkah penegakan hukum sepanjang memang itu on the track untuk penegakan hukum. Ya. Oke. Terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan atas pencerahannya. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.